belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Seperti yang kita ketahui bersama, Front Demokrasi Rakyat atau yang disingkat dengan FDR, yang merupakan kader-kader militan Partai Komunis Indonesia, juga ikut andil dalam pemberontakan di Madiun. Untuk memperluas pengaruh Front Demokrasi Rakyat, serta untuk mempersiapkan kader-kader militan PKI, maka Muso dan Amir Syarifuddin sebagai pemimpin tertinggi FDR terus melakukan turun ke berbagai daerah. Sementara itu, penjaga kota Kresidenan Madiun dipercayakan pada Sumarsono yang merupakan kader PSI Pesindo dan Kol Joko Sujono, serta beberapa pimpinan Pesindo lainnya seperti Supardi. Setelah situasi sudah dianggap matang, maka FDR yang berada di kota Madiun yang dipimpin oleh Sumarsono pada tengah malam sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat pada 18 September 1948 memproklamasikan pemerintahan baru yang disebut dengan Pemerintah Front Nasional sebagai lawan dari Pemerintah Republik Indonesia. Hal itu merupakan cikal bakal berdirinya negara komunis yang dinamakan Negara Soviet Madiun. Gerakan ini dimulai dengan menyerbu ke markas tentara, ke kantor polisi. Setelah pasukan keamanan itu dilumpuhkan, baru menyerang perkantoran pemerintah. Tindakan yang diambil PKI selanjutnya adalah menjebol berbagai penjara yang ada di berbagai kota untuk membebaskan para aktivis Partai Komunis Indonesia serta penjahat kriminal lainnya yang ditahan aparat kepolisian. Kelompok itulah yang kemudian dijadikan sebagai kekuatan PKI dalam melakukan serangan terhadap lawannya. Dengan disemangati balas dendam pada polisi dan aparat negara lainnya, mereka terus melakukan penangkapan dan pembantaian kepada siapa saja yang dianggap menghalangi gerakan mereka. Setelah posisi mereka kuat, baru menuju sasaran utama mereka, yaitu kantor Residen Madiun serta instansi pemerintah lainnya. Saat itu Residen Madiun Mr. Samadikun kebetulan tidak ada di Madiun karena sedang bertemu dengan pemerintah RI di Yogyakarta. Maka selamatlah ia dari pembunuhan. Sementara wakilnya yaitu Patih berhasil ditangkap dan dibunuh pemberontak. Demikian juga nasib yang dialami pimpinan daerah seluruh Kresidenan Madiun seperti Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan. Dilakukan penangkapan terhadap para pejabat pemerintah, para bupati, patih, wedono, dan para asistennya ditangkap dan dibunuh. Pejabat tinggi yang menjadi korban peristiwa ini adalah Raden Surjo yang merupakan Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Jawa Timur, yaitu Kombes M. Durjat, beserta rombongan para pejabat pemerintah daerah yang sedang melewati Ngawi, dibantai oleh pasukan Pesindo yang jenazahnya dilempar ke tepi Bengawan Solo. Sebagai langkah lanjutan dari kudeta berdarah itu, segera dilakukan penggantian kepala pemerintahan sebagai residen untuk menggantikan Mr. Samadikun. Ditunjukkan Abdullah Muthalib sebagai residen. Ia seorang tokoh Pesindo, bekas wakil residen Surabaya. Kemudian Sumarsono, pemimpin pemberontak, ditetapkan sebagai gubernur militer. Sementara wakilnya adalah Supardi, bekas wali kota Madiun. Komandan militer dipimpin oleh Kolonel Joko Sujono yang sejak awal mendampingi pimpinan pemberontakan Sumarsono. Demikian juga seluruh kepala jawatan di seluruh jajaran diganti dengan orang-orang FDR PKI, sehingga daerah Madiun dan sekitarnya sepenuhnya betul-betul telah dikuasai PKI. Dan disitulah mereka melakukan pembantaian terhadap orang-orang non-PKI. Secara serentak, beberapa pimpinan daerah yang dikuasai PKI diganti dengan orang-orang PKI,
seperti di Ngawi, Blora, Pati, dan sebagainya. Ketika kelompok FDR pimpinan Sumarsono telah menguasai Madiun dan sekitarnya, barulah pada 19 September 1948, pimpinan tertinggi FDR, Musso dan Amir Syarifuddin, masuk ke Madiun dengan disambut meriah oleh para pemberontak, seraya meneriakkan menang perang. Di tengah gerombolan pemberontakan itulah, Musso segera memberikan pernyataan terbuka yang disiarkan oleh Radio Front Nasional yang ditunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 September 1948, rakyat daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Dengan begitulah, rakyat Madiun telah melaksanakan kewajiban revolusi nasional ini, bahwa ia seharusnya dipimpin oleh rakyat sendiri dan bukan oleh kelas lain. Mereka sewaktu pemerintahan pendudukan Jepang menjadi kuisling budak Jepang, tukang jual Romusa. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali lagi pada imperialis Amerika. Lupakan Soekarno, bahwa ia telah membantu dan mengesahkan kejahatan Siliwangi dan kaum teroris itu. Apa maksud Soekarno? Pedagang Romusa telah melepaskan penjahat-penjahat Trotskis Tan Malaka yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya. Dalam 3 tahun ini, teranglah pula bahwa Soekarno-Hatta, Romusa Verkopers, Quisling telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda. Bolehkah orang semacam itu bilang bahwa mereka mempunyai hak yang sah untuk memerintah Republik Indonesia kita? Bukan Soekarno, bukan Hatta yang melawan Belanda, Inggris dan Amerika, tetapi rakyat Indonesia sendiri. Dengan seruan Musso yang tegas itu, maka kalau selama ini PKI telah melakukan berbagai teror dan ancaman, tetapi sejak dicetuskannya negara Soviet Madiun itu, betul-betul melaksanakan apa yang diancamkannya selama ini, yaitu melakukan pembunuhan. Sebenarnya kalangan pesantren dan aparat keamanan, baik polisian maupun TNI, telah mengetahui gelagat PKI itu untuk memberontak. Tetapi karena semuanya dilakukan dalam waktu cepat dan mendadak, maka serangan tidak sempat ditangkis dan akhirnya memakan banyak korban. Pemberontakan yang terjadi di Madiun itu segera direspon oleh pemerintah pusat. Melihat langkah inkonstitusional pengambilan kekuasaan yang dilakukan PKI disertai dengan kekejaman itu, pemerintah pusat yang berada di Yogyakarta di bawah pimpinan Soekarno-Hatta segera bersikap. Kemudian saat itu juga mengeluarkan kecaman dan sekaligus siaran kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak terkecoh oleh ajakan pemberontakan dan setia menjaga pemerintah dan bersatu padu merebut kembali Madiun. Kemarin pagi PKI Musso mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan di sana pemerintah Soviet di bawah pimpinan Musso. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh pemerintah Republik Indonesia. Atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka, aku berseru kepadamu. Pada saat yang begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami cobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri, dan adalah memilih di antara dua, ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah negara apapun juga. Rebut kembali Madiun, mari jangan ragu, insya Allah kita pasti menang. Pidato Bung Karno ini diucapkan di Yogyakarta dan disiarkan oleh koran dan radio pada tanggal 19 September 1948 ke seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemerintah yang sah dan sebagai presiden yang dicintai dan ditaati, maka rakyat dan kalangan TNI memilih Soekarno dan melawan Musso. Seruan Soekarno itu langsung dijalankan dan melakukan orasi penumpasan PKI
dengan menggerahkan divisi Siliwangi yang saat itu sedang hijrah ke Yogyakarta, serta didukung oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berada di Yogyakarta pula. Seruan presiden itu kembali dicetak dijadikan pamflet yang disebar melalui udara ke berbagai daerah yang diduduki oleh PKI. Seruan presiden itu menyadarkan banyak kelompok yang tertipu oleh musuh. Akhirnya mereka sadar, ternyata mereka bukan diajak melawan Belanda, tetapi melawan pemerintah yang sah, yaitu melawan Bung Karno, pemimpin besar yang mereka cintai. Akhirnya mereka enggan ikut FDR PKI. Mereka mulai berbalik melawan PKI untuk membela Bung Karno. Melihat seruan Presiden Soekarno itu yang disebarluaskan untuk mempengaruhi pendirian rakyat itu, langsung ditanggapi oleh pimpinan FDR PKI Musso. Dalam pidatonya yang disiarkan di berbagai radio dan surat kabar, dalam siarannya itu, Musso melakukan serangan balik dengan menjelek-jelekkan pribadi Presiden dan Wakil Presiden RI, seraya menyerukan perjuangan merebut pemerintah RI. Soekarno-Hatta 100% telah menyesuaikan diri dengan imperialisme yang terang-terangan menjadi musuh negeri sendiri dan rakyat sendiri. Soekarno-Hatta telah diperbudak Jepang dan berjuta-juta orang Indonesia telah tewas jiwanya dan menderita kesengsaraan dan hinaan yang tak ada batasnya. Rakyat Indonesia seluruhnya, kaum buruh dan kaum tani, kaum muda dan wanita, kaum prajurit progresif, bersatulah, bergeraklah, dan lawanlah pengkhianatannya, penjual Romusa Soekarno-Hatta. Bismillah Soekarno-Hatta dan budak-budaknya. Hanya inilah jaminan satu-satunya untuk memerdekakan dan menyelamatkan negara dan rakyat Indonesia. Turutlah dan berilah contoh-contoh yang telah dilakukan oleh rakyat dan prajurit di daerah Madiun. Hidup Republik Kerakyatan kita, merdeka dan menang perang. Seruan Musso itu dengan sendirinya menambah militan para pemberontak dan semakin meningkatkan kekejaman mereka. Dalam waktu singkat, hampir seluruh kota di sekitar Madiun jatuh. Bahkan pada 24 Agustus 1948, PKI telah menguasai Kudus. Kemudian pada tanggal 25 Agustus, Pati juga dikuasai oleh FDR PKI. Seterusnya kota sekitarnya seperti Purwodadi, Blora, Rembang, Cepu juga berjatuhan ke tangan pemberontak. Bahkan pengaruhnya sampai ke Magelang. Pemberontakan juga mendapat dukungan besar dari kota di pusat Jawa Tengah itu. Selain kantor pemerintah, beberapa perusahaan minyak dan transportasi serta perkebunan dikuasai oleh PKI sebagai sumber pendanaan mereka. Dengan menguasai kota itu, PKI mulai melumpuhkan pesantren dan membantai para kiainya. Setelah itu berbagai perkampungan Islam mulai jadi sasaran seperti yang dialami beberapa perkampungan Muslim, juga menjadi sasaran amukan FDR PKI. Hal itu dialami oleh masyarakat desa Bangsri. Harta penduduk desa itu dirampas dan penduduknya ditawat lalu dimasukkan ke dalam sumur-sumur tua. Korban mencapai belasan orang, hanya beberapa yang bisa meloloskan diri. Berbagai tempat ibadah, baik langgar dan masjid, mereka rusak dan nodai sebelum kemudian dibakar atau menangkap jemaahnya. Kekejaman seperti itu merata di daerah yang dikuasai FDR PKI, baik di Madiun maupun kota-kota lain di sekitarnya, seperti Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, dan sebagainya. Setelah dikeluarkannya peringatan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1947 itu, kalangan NU sendiri selalu siaga terhadap serbuan PKI. Tetapi mengingat besarnya kekuatan PKI, maka sulit dibendung. Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang pimpinan besar NU, ditugaskan untuk mengkonsolidasi NU dan Barisan Sabilillah se-Jawa. Pertemuan ini sebenarnya untuk menghadapi agresi Belanda, tetapi juga sekaligus membentengi Indonesia dari komunis yang sudah merajalela di mana-mana. Pertemuan yang dihadiri petinggi NU dan dipimpin oleh Sabilillah se-Jawa diselenggarakan di kota Ngawi
yang jaraknya sangat dekat dengan Madiun. Begitu pula para kiai yang lain mendapatkan tugas yang sama, antara lain Kiai Haji Yusuf Hashim juga mendapatkan tugas mengkonsolidasikan para ulama pesantren yang ada di sekitar kota Madiun. Selama masa revolusi itu, kantor pusat PBNU dipindah dari Surabaya ke Madiun, hingga kesibukan para tokoh NU terpusat di Madiun. Bersamaan dengan dilaksanakannya pertemuan antara pimpinan NU dan pimpinan Hizbullah Sabilillah itu, terjadilah peristiwa kudeta berdarah di Madiun. Pertemuan itu langsung ditutup dan seluruh peserta diperintah segera kembali ke daerah masing-masing untuk berjihad menghadapi PKI. Untuk bisa keluar dari Ngawi juga sangat susah, tetapi karena semuanya telah belajar strategi dan taktik bertempur di Cibarusa selama masa penjajahan Jepang, maka mereka bisa keluar dari Ngawi dengan selamat, termasuk Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai tokoh termuka KDNU yang wajahnya sangat mudah dikenali. Ketika kembali ke Surabaya harus melewati Madiun. Kiai Wahab Hasbullah berhasil keluar dari Ngawi, bahkan melewati Madiun dengan menyamar sebagai orang biasa, sehingga bisa menghindar dari serangan PKI. Itulah pemberontakan FDR PKI dimulai. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.